Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran عدد خلقه تعالى ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكتب لنا كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan tahmid memuji Allah di pagi Jumat dari Masjid An-Nur lingkungan 8 Darul Lidang. Seperti yang selalu kita lakukan setiap pagi, selagi Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya, apalagi hari ini mengikut kalender di negara kita berkebetulan 12 Rabiul Awal, patutnya kita mengingat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena acara kelahiran itu disambut di sana sini. Untuk itu kita lihat satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang terkait dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat 129 halaman 20 juz 1 di penghujung juz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آمنا بك يا رب فزدنا إيمانا بعد إيمان. Ayat 109 ini adalah doa Nabi Ibrahim setelah ayat 127, 128, 127 tentang Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail mengangkatkan, meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesudah itu Nabi Ibrahim berdoa agar diutus, agar dikirim, dilahirkan Rasul dari kalangan bangsa Arab. Nah, inilah Rasulullah. Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya, ana da'watu Abi Ibrahim, katanya. Aku ini muncul berkat doa bapak Nabi Ibrahim. Ana da'watu Abi Ibrahim. Hadis riwayat Al-Hakim. Kata Rasulullah apa? Baginda itu berkat doa Nabi Ibrahim. Inilah doanya. Nabi Ibrahim berdoa berapa abad ya? Berapa abad antaranya jaraknya dari diutusnya Nabi Ibrahim dan dari berdoanya Nabi Ibrahim baru kemudian lahir Rasulullah SAW. Ana da'watu Abi Ibrahim, katanya. Aku ini berkat doa bapakku Nabi Ibrahim. Subhanallah. Kemudian dalam doa ini ada 3 poin, 3 message penting yang merupakan tujuan Rasul dilahirkan, tujuan Rasul dibangkitkan, itu juga lah tujuan umat. Itu juga lah peranan umat,
tugas umat. 3 dalam 1. 3 dalam 1. Apa itu? 1, yatlu alaihim ayatik. 2, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. 3, wa yuzakkihim. 3 tugas pokok, tugas dasar Rasulullah SAW yang merupakan tugas setiap umat. Pertama, tilawah. Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat kalam Allah. Tidak mungkin umat Islam jauh dari kitab Allah. Karena kitab Allah itulah kitab mereka. Yang kita minta dalam salat, setiap kali baca Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tunjukilah kami, ajarlah kami ke arah jalan yang betul. Hari-hari kita minta. Kenapa hari-hari kita minta? Pertama, minta itu hidayah. Kedua, minta kekal dalam hidayah. Sampai ke ujung usia. Yatlu alaihim ayati. Tugasnya tilawah. Kalau diringkaskan ya. Tugas pertama tilawah. Tugas kedua ta'lim. Tugas ketiga tazkiyah. Jadi kalau diringkaskan bisa kita buat istilahnya 3 ta ataupun 3 teh. 3 T ataupun 3 T. Tilawah, bertilawah, berinteraksi dengan Al-Quran. Kata ulama, tilawah ini beda dengan qiraah. Tilawah ini membaca dan menghayatinya. Kalau qiraah mungkin baca biasa saja. Kalau tilawah beda. Dalam ayat sebelumnya, ini ayat 129 ya. Dalam ayat sebelumnya, ayat 121, ada di sana tentang tilawah. Allah memperingatkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang diberi kitab suci, termasuk umat Muhammad dan umat-umat zaman dulu juga, jazakallahu khair. Ayat 121, orang-orang yang diberi kitab. Di masjid kita sudah tersusun kitab ya, kitabullah. Di kanan kiri sudah ada dengan rehalnya. Itu minta dibaca. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang telah kami beri kitab, yatlunahu haqqa tilawati, lalu dibacanya dengan tilawah yang betul. Bisa dibaca Pak ya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka lah mengimani kitab itu. Jadi mesti dibaca. Dibacanya haqqa tilawati, dibaca betul-betul. Ini berarti karena belajar. Karena belajar. Karena banyak ayat-ayat lain yang memberi warning, memberi peringatan keras terhadap orang yang tidak membaca Quran, tidak berinteraksi dengan kitab Allah. Banyak juga ayat lain yang menyanjung, memuji orang-orang yang membaca ayat Al-Quran. Kita lihat satu contohnya, sanjungan Allah kepada Ahlul Quran. Kita lihat seperti dalam surah Fatir. Surah Fatir ini surah sebelum Yasin. Ayat 29, halaman 437. Allah menyanjung orang yang bertilawah. Bahkan menegaskan di sini orang itu mendapat imbalan kurnia Allah yang tak terkira, tak terhingga. Ayat 29 surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dua ayat Pak ya, 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca kitabullah terus menerus, tidak pernah bosan dibacanya, dilihatnya terjemahnya, maksudnya, artinya, dibincangkannya, diamalkannya, disebarkannya. Yatluna kitaballah, mereka bertilawah, membaca Al-Quran. Kemudian wa aqamus shalah, menegakkan salat. Dalam ayat ini membaca Quran dulu baru salat. Membaca Quran dulu baru salat. Orang yang tak baca Quran, kalau dia salat, salatnya tak maksimal Pak ya. Salatnya akan kurang. Kemudian setelah salat diiringi dengan wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka berinfak, orangnya pemurah untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, sirran wa alaniyah, secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Sudah dipenuhi 3 syarat ini, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah yang mengharapkan bisnis perdagangan yang tidak akan rugi. Artinya apa? Untungnya gede, untungnya besar. Ayat berikutnya, liyafihum ujurahum, Allah akan memberikan ganjaran yang sempurna, malah wa yazidahum min fadlih, ada lagi ekstranya. Ini maka kita katakan tadi ganjarannya tak terhingga. Ganjarannya sempurna dan mendapat ekstra kurnia. Innahu ghafurun syakur, Allah itu Maha Ghafur, mengampun dosa yang besar, yang gede, syakur, sangat bersyukur, berterima kasih kepada hambanya. Apa maksud ulama? Kalau kita lihat tafsir syakur itu apa? Amal yang sedikit dibalas dengan balasan yang besar. Contohnya dalam beberapa minggu lalu disebut untuk hadis sahih, kata Rasulullah SAW, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia sempat membaca Quran, nilai per ayat yang dibacanya, walaupun ayat pendek, lebih baik daripada 1 ekor unta besar gemuk. Kemudian kemarin sudah kita bincangkan Pak ya. Baiklah, itu baru 1 tadi Pak ya, tentang tilawah. Jadi nantilah kita lanjutkan tentang yang sesudahnya, taklim dan tazkiyah. Ada 3 ta tadi ya, 3 ti, ta. Kalau orang kita bilang ta ataupun t ya. Orang Malaysia bilang ti. 3 ta. Kalau pakai huruf kurangnya ta saja ya. Tilawah, taklim dan tazkiyah. Inilah tugas Nabi yang disebut dalam ayat 129 yang didoakan Nabi Ibrahim, dan ayat ini diulang lagi dalam surah Baqarah, ada lagi ayat sesudahnya, halaman 23 sebut lagi ayat 151. Di sini dibilang yatluna alaihim ayatina, yatlu alaikum ayatina yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Sama juga ya, ada 3 ta juga di sini. Nanti di surah Ali Imran ada lagi, di surah Jum'ah ada lagi, ada 4 kali disebut dalam Al-Quran tentang 3 ta, tilawah, tazkiyah, dan taklim. Kita mesti baca Quran sebagai pengikut Nabi yang setia, mesti berinteraksi dengan kalamullah, kemudian mesti terkait juga dengan taklim, pengajaran. Macam mana kita ingin mengajar kalau kita belum berinteraksi dengan ilmu? Tentu kita harus isi diri kita dengan ilmu dulu, baru kita mau mengajar. Yang ketiga, tazkiyah, membersihkan diri kita, hati kita, jiwa kita dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mulia. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.